Jadi di bagian tambahan ini, di bagian tambahan kita melihat bagaimana cara-cara halus telah dilakukan untuk menghantam kebenaran Alkitab. Alkitab itu buku yang kuno, tidak ada artinya untuk kita zaman sekarang ini, karena berisiannya mitos demi mitos yang tidak diakui secara dalam pandangan ilmiah, ya. Sehubungan dengan misalnya Minggu Penciptaan. Jadi itu telah menjadi serangan demi serangan manusia yang berpikir mereka lebih memiliki pengetahuan daripada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kita lihat di sini ada hal yang indah yang sangat dapat kita lihat ya dari kitab Kejadian, ya. Dari kitab Kejadian itu ada hal yang sangat indah yang dapat kita lihat, dan inilah kita lihat di dalam itu dikatakan apa? The prinsip penyebutan pertama, ya. Prinsip penyebutan pertama adalah the first mention. Jadi segala sesuatu itu disebutkan di dalam kitab apa? Kejadian, ya. Nah, kitab Kejadian itu dalam bahasa aslinya itu adalah disebut dengan istilah in the beginning, pada mulanya. Jadi permulaan dari banyak hal itu dituliskan pertama-tama dalam kitab apa? Kejadian, dari kata bahasa Ibrani. Alkitab itu dalam misalnya 5 kitab Musa itu, ya. Itu judul-judulnya itu adalah dari kata pertama dalam bahasa Yunani, bukan Yunani, sorry, bahasa Ibrani, yaitu Bereshit, ya. Bereshit artinya in the beginning, pada mulanya. Nah, itulah menjadi judul daripada apa? Menjadi bukan judul, menjadi apa? Buku, nama daripada kitab Kejadian itu adalah Bereshit, yang berdasarkan kata pertama yang muncul di kitab Kejadian itu sendiri. Nah, itulah kitab Kejadian, tapi bahasa Inggris itu kitab Kejadian itu dari bahasa apa ya? Bahasa Yunani Genesis, ya, Genesis atau Genesis, makanya bahasa Inggrisnya Genesis atau Kejadian, tapi sesungguhnya itu adalah pada mulanya. Kalau kita mau secara letterleknya, ya, kitab Kejadian itu nama sebenarnya adalah Bereshit, itu artinya pada mulanya. Dan sangat penting sekali, ya. Kitab Kejadian ini sangat penting sekali di satu komentator Alkitab, ya, juga dikutip juga dalam buku-buku Advent, juga mengutip juga dari komentar ini, dikatakan bahwa Genesis stands second to none. Kitab Kejadian tidak ada duanya dalam hal pentingnya memberitakan seluruh maksud Allah. Jadi kitab Kejadian itu seluruh maksud Allah itu yang dituliskan dalam Kisah 20-27 itu dapat kita lihat. Itu yang pertama-tama itu maksud Allah itu terjadi itu di mana? Dinyatakan pertama kali itu dalam kitab Kejadian. Kenapa? Karena kitab ini menurut Kenneth Matthews, ya, yang menulis The New American Commentary, ya, dari kitab Kejadian 1-11, dikatakan kitab Kejadian ini menyajikan dasar sastra dan teologis dari seluruh kitab suci. Jadi begitu banyak hal yang sangat-sangat indah, ya. Tapi yang indahnya itu bagaimana? Wah, itu pada saat Allah berbicara ini, lalu ini terjadi, nanti kita akan lihat ada yang jauh lebih indah daripada sekedar apa yang telah Allah ciptakan, ya. Apa yang Allah ciptakan. Ada, tapi inilah dasar sastra dan teologis dari seluruh kitab. Dan dia kemudian terus, ini lanjutan dari kutipan tersebut, ini yang dikatakan. If we possessed a Bible without Genesis, we would have a house of cards without foundation or mortar. Jika kita memiliki Alkitab tanpa kitab Kejadian, maka kita akan memiliki rumah kartu. Apa itu rumah kartu? Artinya rumah kartu itu seperti kartu yang Anda jadikan jadi rumah, itu tidak ada, akan gampang hancur, ya. Tidak ada kekuatan Alkitab itu kalau tidak ada kitab Kejadian, ya. Jadi jika kita memiliki Alkitab tanpa kitab Kejadian, maka kita akan memiliki rumah kartu tanpa fondasi atau semen yang kuat, ya. Kita tidak dapat menjamin warisan rohani kita yang berkelanjutan jika kita tidak memberi tempat pada akarnya. Akar daripada segala pengajaran Alkitab dikatakan ada di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian, ya. Hal-hal kita bisa lihat semua, ya. Apa yang Yesus akan lakukan, kita sudah pelajari itu lalu Kejadian 3:15 bahwa keturunan wanita itu akan menghancurkan kepala daripada ular. Itu berbicara tentang apa yang Yesus akan lakukan setelah manusia jatuh dalam dosa. Yesus akan menjadi penyelamat umat manusia. Itu di mana itu ditulis? Dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian juga menyatakan tentang beberapa banyak sekali hal-hal pertama dalam kitab Kejadian, ya. Hal pertama dalam penciptaan, misalnya kita lihat, kita sudah tahu, ya, tindakan pertama Allah, jadilah terang, Allah yang berfirman, ya.
Allah yang berfirman. Ya, Kejadian 1:3. Nah, itulah kata pertama yang diucapkan Allah dalam Alkitab. Kata pertama itu bukan karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Bukan. Jadilah terang. Itulah kehendak Tuhan agar selalu ada terang. Agar umat manusia itu selalu diterangi. Mendapatkan terang walaupun kita jatuh dalam dosa. Tapi terang surga itu tetap menjadi bagian kita. Kenapa? Karena terang itu adalah kata yang pertama dan diasosiasikan dengan Allah yang adalah juga terang. Jadilah terang. Nah, lalu kita lihat juga ada siklus siang dan malam. Yang pertama itu dalam Kejadian 1-5. Hari pertama itu adalah siang dan malam atau malam dan siang. Itu siklus pertama itu muncul di kitab Kejadian. Manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu di mana itu dibuat pertama kali muncul? Di dalam kitab Kejadian. Pernikahan yang pertama antara Adam dan Hawa muncul di mana itu? Muncul dalam kitab Kejadian. Tapi bukan hanya penciptaan yang muncul. Dosa ya. Dosa dan akibat yang pertama itu. Kita lihat itu dituliskan di mana? Bukan kitab Keluaran, bukan kitab Mazmur. Tapi kitab Kejadian. Ya. Dosa pertama ketidaktaatan dalam Taman Eden. Kejadian 3:6 ya. Kita lihat itu dia. Kebohongan pertama dari ular. Kamu sekali-sekali tidak akan mati. Apalagi? Kutukan pertama, kutukan itu bukan kepada manusia, bukan kepada wanita atau pria, tapi ke atas ular dan hanya kepada ular dan tanah. Kita sudah pelajari itu lalu. Kejadian 3:14-17. Lalu pakaian pertama. Pakaian pertama itu yang muncul di Kejadian ya. Itu dari kulit, bukan dari katun yang seperti kita miliki sekarang ya. Pakaian pertama Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3:21 ini ya. Lalu kita juga dapat lanjutkan tentang dosa dan akibat daripada dosa yang pertama itu adalah, misalnya kita lihat juga pengusiran pertama, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya. Lalu pembunuhan pertama, Kain membunuh Habel. Dan juga kita melihat kota pertama yang didirikan oleh Kain juga muncul dalam kitab Kejadian. Apalagi kita bisa lihat dari hal pertama dalam kitab Kejadian. Oh, kita bisa melihat lembaga sosial pertama. Silsilah pertama. Kalau kita lihat Kejadian 5 bicara tentang garis keturunan dari Adam hingga Nuh. Ya. Dari Adam hingga Nuh. Itu penting sekali. Ya. Garis keturunan itu bagi orang-orang di zaman Alkitab itu sangat penting sekali. Saya sudah pernah katakan. Kalau bagi orang Kristen, Yohanes 3:16 itulah kata emas kita. Tapi bagi orang Yahudi, misalnya, Kitab Tawarik itulah buku emas mereka, bukannya Kejadian 3:16. Orang Yahudi kan yang saat ini ya tidak percaya dengan kitab Perjanjian Baru ya. Tapi kalau mereka melihat ayat emas mereka itu kitab Tawarik. Kenapa? Karena dari kitab Tawarik itulah mereka bisa menarik silsilah orang Yahudi itu kepada Abraham dan bisa melihat silsilah tersebut kepada siapa? Kepada Adam ya dengan telah. Jadi itulah penting sekali silsilah tersebut yang menyatakan mereka sebagai apa? Sebagai anak keturunan daripada apa? Yang anak-anak perjanjian dari Abraham. Ini, tapi silsilah pertama itu dalam Kejadian 5 itu dari Adam hingga Nuh itu pertama kali disebutkan dalam kitab Kejadian. Bangsa dan bahasa pertama setelah Menara Babel kita lihat itu terjadi ya. Kejadian 11 ya. Lalu kita melihat keluarga para bapa pertama yang dipanggil Allah yaitu Abraham kemudian namanya muncul di situ. Dan berikutnya, apalagi kita lihat yang pertama, segala sesuatu, tema-tema yang penting dalam Alkitab. Ibadah dan kehidupan rohani pertama itu muncul dalam kitab Kejadian. Ya. Persembahan pertama kepada Allah, apa yang berkenan kepada Allah, itu berdasarkan apa yang Allah minta. Ya. Apa yang Allah minta, Kain ya, mempersembahkan sesuatu yang tidak diminta oleh Allah, tapi dia ingin mempersembahkan hasil kekuatan tangannya sendiri. Tapi Allah minta penurutan ya. Dalam Habel. Dan kita lihat ajaran tentang ini pada saat Samuel menegur Raja Saul, dikatakan lebih baik kamu itu menurut daripada mempersembahkan korban. Ya. Ya. Jadi ada persembahan pertama kepada Allah itu adalah penurutan hati kita yang mencintai Allah. Dan itu muncul pertama kali di mana? Kitab Kejadian 4. Mezbah pertama yang dibangun, siapa yang bangun pertama? Ya, kalau kita lihat secara tidak langsung mungkin kita bisa melihat Habel ya, tapi yang tertulis mezbah pertama yang dibangun itu oleh Nuh dalam Kejadian 8 ayat 20. Persepuluhan pertama, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Di mana itu? Kejadian 14 ayat 20. Dan kemudian doa syafaat pertama yang dicatat, Abraham memohon untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 23-33. Jadi semua tema-tema Alkitab, doa, berbakti, persembahan, itu di mana mulainya semua itu? Dalam kitab Kejadian. Dan ada hal-hal lain yang mulai kita lihat yang penting ya. Misalnya,
Pelangi pertama sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh itu di mana? Disebutkan apa? Di kitab Kejadian, ya, di kitab Kejadian. Pelangi pertama, mimpi pertama yang dicatat Abimelek diperingatkan oleh Allah itu. Kejadian juga penguburan pertama istri Sarah, istri Abraham yang bernama Sarah itu di mana? Penguburan pertama itu di kitab Kejadian. Anak kembar pertama Esau dan Yakub. Wah, Anda bisa tambah terus ya. Penipuan identitas pertama itu adalah Yakub yang menipu apa? Ayahnya sendiri, Ishak. Jadi banyak sekali tema-tema yang bisa kita lihat yang ada dalam Alkitab, tentu saja dimulaikan apa? Di dalam kitab Kejadian. Tapi mari kita lihat. Satu hal yang sangat menarik dari kitab Kejadian itu adalah ini dia. Coba kita lihat, mari kita lihat dari garis besar kitab Kejadian. Kitab Kejadian kita lihat dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah sejarah permulaan. Sejarah permulaan. Kita lihat adanya penciptaan. Ya, minggu penciptaan, Kejadian 1 dan Kejadian apa? Kejadian 1 dan Kejadian 2. Itu sejarah permulaan. Lalu kemudian ada kejatuhan. Kejatuhan manusia itulah kita lihat dari Kejadian 3 sampai 11. Ya. Itu kita bisa melihat dari penyebab daripada kejatuhan itu dalam Kejadian pasal 3. Dan akibat-akibat dari kejatuhan itu dalam Kejadian 4 sampai Kejadian 11. Apa yang terjadi kepada Kain dan Habel. Apa yang terjadi kepada orang-orang di zaman Nuh dan lain itu penyebab ya. Akibat daripada kejatuhan manusia. Tapi coba kita lihat berapa fatsal kitab Kejadian? 50 fatsal. 50 fatsal. Tentang penciptaan berapa fatsalnya? Hanya 2 fatsal. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagian besar kitab Kejadian itu adalah sejarah para bapa. Besar, panjang sekali. Panjang sekali. Ini ada artinya ini, saudara. Kenapa? Kenapa kitab Kejadian yang tentang minggu penciptaan itu apa? Penciptaan Allah yang manusia sekarang dengan alih-alih berfikirnya, dengan alih-alih fisika ingin mencoba mencari asal mula daripada alam semesta ini ya. Mereka memikirkan hal lain. Oh, kalau sampai Anda menjadi ahli fisika itu waduh hebat sekali. Neil Tyson ya, Neil Grace Tyson apa itu namanya. Wah, dia terkenal sekali. Kenapa? Karena dapat menjadi pemikir ya. Richard Hawking dan lain sebagainya. Jadi apa? Terkenal sekali karena memikirkan bagaimana dunia ini tercipta dan terjadi ya. Ahli-ahli fisika. Tapi kenapa Allah cuma tulis 2 kali? Tapi coba kita lihat manusianya banyak sekali ya. Abraham itu ditulis dalam Kejadian Fatsal 12 sampai 25. Lalu setelah Abraham, Yakub Kejadian 26 sampai 36 mengenai Yakub. Lalu kemudian Yusuf Kejadian 37 ayat sampai dengan 50. Jadi banyak sekali. Dan ini akan kita coba lihat, coba Anda perhatikan ya. Penciptaan hanya 2 fatsal ya. Padahal itu yang sekarang manusia agungkan. Sedangkan kalau kita lihat kitab Kejadian itu banyak berbicara tentang Allah dan hubungannya dengan umat-umatnya. Abraham, Yakub, dan apa? Yusuf. Dan tadi pertanyaan di pelajaran sahabat kita ya. Mengapa begitu penting agar kita tidak mengizinkan siapapun atau apapun seperti ilmu pengetahuan yang kita pikir, wah ini lebih wah daripada orang-orang yang membahas tentang Alkitab. Lebih hebat. Jadi akibatnya Alkitab itu dikecilkan. Akibat Alkitab itu secara halus ya dianggap tidak logis ya. Dan iman kita terhadap Alkitab atau firman Tuhan dan kebenaran Allah yang sempurna itu apa? Diruntuhkan oleh sebab kita memikirkan ada pengaruh-pengaruh yang begitu hebat yang membawa kita untuk tidak memperhatikan Alkitab dan isi di dalamnya. Tapi coba kita lihat dari kitab Kejadian, saudara. Kita dapat melihat bagaimana Allah memiliki hal yang terbaik yang dapat terjadi kepada kita. Nah, kenapa saya katakan kepada kita atau umat manusia ya? Hanya 2 fatsal, kita lihat tadi ya. Hanya 2 fatsal yang dikhususkan untuk penciptaan dan 1 fatsal untuk masuknya ke dosa ke dalam dunia. Tapi coba kita lihat. Ini ilmu pengetahuan sekarang itu dipikir lebih hebat daripada apa? Allah kita. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang dosa lebih banyak dipertanyakan daripada apa? Daripada kebaikan Allah kita. Ya. Kenapa? Karena mungkin orang pikir, ya ternyata karena Allah, kenapa Allah nggak jelaskan panjang lebar tentang bagaimana dia menciptakan, atau bagaimana tentang dosa itu, supaya kenapa harus orang tua saya, keluarga saya harus mengalami kematian ini dan itu. Kenapa tidak ada jawaban-jawaban yang memuaskan ya, dari Allah? Ya, karena kita lihat di sini, ada tujuan Allah. Ada tujuan Allah yang sangat baik. Nah, kita lihat dari outline tadi kita lihat ya, hanya 2 fatsal.
khusus untuk penciptaan, 1 pasal untuk masuknya dosa ke dalam dunia. Tetapi sebaliknya ada 13 pasal diberikan untuk pada Abraham, 10 pasal untuk Yakub, dan 12 pasal untuk Yusuf. Jadi banyak sekali pasal-pasal ini untuk Allah dan umat-umatnya. Kenapa? Kalau Allah harus menjelaskan secara terperinci tentang penciptaan, apa yang dia telah buat, bagaimana tiba-tiba terang itu terjadi, bagaimana cakrawala di atas ya, dan di bawah itu terpisah, bagaimana tanah ataupun daratan itu terpisah dengan laut. Waduh, nggak cukup. Ya. Dan kita mungkin tidak akan bisa memahami hal tersebut. Nggak sanggup pikiran kita untuk menerima kalau Allah harus menjelaskan dengan segala rumus surgawi tentang terjadinya penciptaan dan lain sebagainya itu. Tapi Allah hanya seperti yang dia katakan, yang dia inginkan adalah bahwa segala sesuatu yang kita sudah pernah waktu lalu sudah bahas ya. Pada saat kita membahas tentang kitab Markus, ya di akhir dikatakan segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Itu yang dituliskan. Kalau tidak, semua seperti lagu katakan, semua, kalaupun langit menjadi apa? Menjadi buku, air di laut menjadi tinta, nggak cukup untuk memuat segala sesuatu tentang apa yang telah Allah buat. Tapi dengan apa yang kita ada dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat apa? Bahwa Allah lebih tertarik untuk mengungkapkan hubungannya dengan umatnya. Seorang pria seperti Yusuf dapat menjadi 6 kali lebih penting. 6 kali lebih penting daripada penciptaan dunia. Ya. Allah lebih memikirkan, mengutamakan. Ya, buat apa saya memiliki pengetahuan tentang penciptaan Allah, tapi saya tidak memiliki hubungan dengan Allah? Ya, percuma. Ya, percuma saya memiliki segala suatu pengetahuan. Yang dipentingkan adalah kita memiliki hubungan iman dengan Allah ya. Jadi kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu atau Alkitab itu adalah dasar daripada iman kita. 2 Timotius 3 16 katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Kita dididik dengan kitab Kejadian, kita bisa melihat apa pada mulanya rencana Allah itu bagaimana. Tapi apa yang terjadi dengan dosa, kita dididik dalam kebenaran. Dia tidak memikirkan bahwa yang lebih penting itu adalah Anda memahami tentang sains, ilmu pengetahuan tentang penciptaan, bukan. Tapi yang bagaimana supaya kita memiliki satu hubungan, sehingga suatu waktu kita dapat bersama-sama kembali dengan Allah. Yang saat ini terpisah, kita tidak bisa bersama dengan Allah karena dosa kita. Tapi suatu waktu kalau kita sudah bersama-sama kembali dengan Allah kita, semua pertanyaan-pertanyaan ilmiah kita, semua pertanyaan-pertanyaan yang sophisticated yang kita punya tentang ilmu pengetahuan, itu gampang untuk dapat kita diskusikan. Ya. Tapi untuk saat ini, kita diminta hanya untuk berada dalam kebenaran. Dan dia mau melalui kehidupan Abraham yang jatuh bangun. Ya. Melalui kehidupan Yakub yang jatuh bangun. Dan juga Yusuf. Ya, kita dapat memiliki satu hubungan kebenaran dengan Allah. Satu hubungan iman dengan seperti Yusuf. 17 tahun. Tidak bersama dengan orang tuanya. Ya, dikecilkan saat dia berusia 17 tahun sudah dijual ke Mesir. Tapi kemudian kekuatan iman, hubungan dengan Tuhan itu terus dapat menjadi bagiannya. Walaupun dia harus mengalami akibat-akibat dosa. Akibat-akibat dosa berarti ada tindakan-tindakan tidak bersalah yang dia buat. Tapi dia kena tuduh. Ya, dia kena batunya. Ya. Tapi itulah, dia tetap percaya. Ya. Dan inilah sebabnya tanpa keyakinan penuh pada kitab suci. Ya, seluruh bangunan iman kita apa? Akan mulai runtuh. Berikutnya kita lihat bahwa kitab Kejadian atau seluruh Alkitab itu menyatakan siapa Allah dan jalan keselamatannya. Nah, itu yang penting sekali ya. Jalan keselamatan. Jadi kitab nubuatan Alkitab sekalipun itu tujuannya sama. Membawa kita untuk memiliki satu keyakinan. Wow, kita memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah menyatakan kepada nabi-nabinya. Dia sudah menyatakan dalam Alkitabnya dalam firman-Nya apa yang akan terjadi supaya jalan keselamatan itu terus dapat menjadi bagian umat-umatnya yang percaya, yang berada dalam jalan kebenaran. Jadi itu yang dia mau. Ya. Dia tidak ingin tulis segala macam penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan penciptaan dunia ini supaya kita terkagum-kagum dengan dia. Bukan. Supaya kita dapat diselamatkan dan terus-menerus berada dalam jalur keselamatan. Itulah sebabnya Roma 10:17 katakan apa?
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jika kepercayaan kita kepada Allah melemah, maka pemahaman kita tentang kasih dan rencana keselamatan Allah pun ikut apa? Ikut jadi kabur, ya. Jadi itu yang lebih penting. Allah menginginkan supaya kita percaya kepadanya. Dan kepercayaan itu hanya dapat terjadi kalau kita melihat, ya. Kepercayaan itu dapat hanya terjadi kalau kita melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu nyata kepada umat-umatnya. Dan poin yang terakhir sekarang, ya. Yesus Kristus sendiri menganggap kitab suci itu sebagai satu kebenaran yang mutlak. Matius 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kebenaran mutlak itu ada. Ya. Kebenaran itu ada. Ya. Jadi jika pengikut Kristus meragukan Alkitab dengan kata lain, maka kita tidak sesungguhnya mengikuti teladannya. Itulah sebabnya, ya, fondasi kebenaran kita itu, ya, adalah dalam firman Tuhan. Dan yang pertama-tama kita lihat bagaimana itu dikembangkan kemudian itu dari mana itu? Mulanya kitab Kejadian. Dan itu menjadi satu penuntun, ya. Menuntun kita menjadi terang pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita untuk apa? Supaya kita dapat berjalan di mana? Bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dalam perjalanan iman kita menuju kerajaan surga. Itulah sebabnya. Tujuan kita itu surga. Kalau Allah ingin hanya untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang penciptaan, tentang ilmu pengetahuan, maka berarti kita tujuannya hanya di surga, di dalam dunia ini. Tapi Allah ingin supaya kita memiliki satu kehidupan yang diperbaharui, karakter yang diperbaharui, dan karakter itu hanya bisa kita lihat pada saat kita membaca kitab Kejadian, bukan pada saat apa yang terjadi di minggu penciptaan saja, tetapi pada saat Allah memiliki hubungan dengan Abraham, dengan Yakub, dengan Yusuf, dan itu semua menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita dapat berjalan seperti perjalanan iman Abraham, seperti perjalanan iman Yakub dan Yusuf, dapat bersama-sama dengan Allah nantinya dalam kerajaannya. Saya baik di dalam nama Yesus.